Okay. Ladies and gentlemen, in this first session, we will hear three different sharing from our guest speakers, which are from design and technology field. Our speaker has 30 minutes for sharing and 5 minutes for any question and answers. Questions can be asked in English as well in Bahasa, so please do not hesitate to ask. In this first seminar, we will hear sharing from the representative of Kemkominfo, Mr. Huat Simovic. Mr. Huat was a software engineer before deciding to be a public service officer. Started his career as a government auditor, and from 2013 has been mixed up with the multimedia content industry at Directorate of ICT Industry Department. In this opportunity, Mr. Huat will talk about IGRS, or Indonesian Game Rating System. Good morning, selamat pagi buat semua yang ada hadir di sini. Perkenalkan, saya Huat Simovic, saya dari MCID dari Kemkominfo. This is a very good time for me to inform to you what we have done in Kemkominfo. First time I know bahwa yang mahasiswa boleh tunjuk tangan dulu. Ada yang mahasiswa nggak ya? Dari game developer, Oke, thank you. Di sini saya mau bicara tentang game rating system. Mungkin teman-teman tahu bahwa kalau di internasional mereka sudah punya game rating system. Contoh kalau di Amerika itu ada ESRB, di Eropa itu ada PEGI, dan di Singapura itu ada MBA, di Jepang ada SILO, dan di Iran tuh saja sudah ada ISRA. Nah, game rating system ini menjadi sangat krusial untuk baik untuk game developer maupun untuk penggunanya, dan untuk pemerintah juga sangat krusial juga untuk bisa kontrol produk-produk yang sudah masuk di market negaranya sendiri. Nah, Indonesia itu belum punya game rating system. Selama ini yang masuk di Indonesia itu menggunakan dari ESRB, jadi ngikut dari publisher dari luarnya gitu. Sementara game yang dipublish di sini tidak di rating, sehingga nggak ada itu yang tahu ini gamenya buat siapa ya gitu. Terus Indonesia tuh butuh nggak sih? Indonesia itu punya budaya, punya karakteristik sendiri. Itu bisa dilihat dari contoh untuk penjualan ponsel saja, contoh di Shopee gitu, untuk ponsel. Di Indonesia itu tidak bisa berlaku seluruhnya online. Pasti ada offline juga, offline selling juga. Nah, Indonesia memang sangat unik gitu loh. Dan jelasnya sendiri kita juga harus buat sendiri, karena budaya kita sangat berbeda. Terus game developer itu belum punya standar. Kalau dia buat game, dia mau menyasar market anak-anak. Wah, dia juga belum tahu di Indonesia itu yang boleh dikatakan untuk anak-anak itu seperti apa. Dan bentuknya akun ini, dan itu tuh anak-anak. Padahal konten yang ada di game itu belum tentu sesuai dengan kompetensi anak. Contoh GTA. Kalau anak SD main GTA sebenarnya nggak pantas gitu. Nah, pemerintah berposisi untuk memfasilitasi bahwa apa kebutuhan dari penggunanya dan apa kebutuhan dari si industrinya gitu.
Di sini Kominfo kerjasama dengan AGI, Asosiasi Game Indonesia. Kita sudah beberapa bulan ini berdiskusi, kita ngumpul itu untuk menyusun Indonesia Game Rating System. Jadi sampai sekarang tahapannya masih tahap penggodokan. Terakhir itu sedang menyusun SOP tim pelaksananya. Nah, IGRS ini sebenarnya sebagai kebijakan pemerintah untuk membantu melindungi game developer juga dari masuknya game-game dari luar gitu. Jadi kedepannya kalau game dari luar masuk ke Indonesia itu harus dirating. Ini untuk melindungi produk lokal kita. Jadi kalau teman-teman di sini game developer supaya merasa terlindungi, karena sudah lebih tahu karakter budaya sendiri. Itu sasaran kita untuk membantu si industrinya sendiri. Target IGRS itu apa aja? Itu ada konsol, PC game, mobile game, dan arcade. Jadi seluruh produk yang masuk dipasarkan di Indonesia itu terdapat dan konten. Jadi game itu diklasifikasikan berdasarkan usia dan kontennya. Itu ada umum yang sudah kita terapkan, balita itu 1-5 tahun dan perlu pendampingan orang tua. Kalau remaja ini anak itu child, balita itu early child, umum di everyone. Nah, itu kita bagaimana mengklasifikasikannya? Nah, kita buatkan dimensi penilaiannya. Di situ kita masukkan ada contoh yang pertama itu adalah smoke, rokok, alkohol, drugs, narkotika. Di situ ada 3 level. Tidak saya paparkan di sini karena cukup panjang. Pertama biasanya level 1 itu masih referensi. Referensi itu biasanya berupa tulisan rokok gitu. Itu baru referensi. Level 2 itu biasanya sudah berupa gambar. Kalau level 3 itu sudah action ya. Di violence kekerasan juga sama. Di kekerasan ada 3 level. Biasa level 1 semua referensi. Dimensi yang berikutnya ada darah, mutilasi, dan kanibalisme. Jadi kalau darah itu pokoknya biasa tuh di game ada darah kartu tuh warna hijau, warna yang tidak menyerupai darah asli gitu. Itu masuk pada level 1. Tapi kalau dia darahnya sudah kartu tapi warna merah itu masuk di level 2. Tapi kalau dia sudah sangat menyerupai itu pasti masuk di level 3. Dan ini biasanya level 3 ini sudah masuk di level adult, di dewasa. Language di sini maksud bahasa, jadi ada umur dewasa, ada umpatan, ada kata kasar. Itu ada 2 level. Level 1 itu reference biasa tulisan. Kalau level 2 itu sudah mengatakan sudah secara langsung gitu. Dan berikutnya ada pornografi, nudity, tend to porn activity. Kenapa kita katakan tend to porn activity? Nudity itu kan tidak selalu pornografi. Contoh, kalau kita tahu ada game namanya terjadi gitu, itu memperlihatkan tubuh manusia. Tapi kan itu tidak untuk pornografi, tapi untuk kesehatan gitu. Nah, itu tidak masuk di sini. Ada kissing or sex, itu juga ada 3 level. Biasanya kalau udah action itu level 3 dan masuk di rated, itu terbatas. Ada LGBT itu penyimpangan seksual, di lesbian, gay, bisex, transgender, dan penyimpangan seksual lainnya. Penyimpangan seksual lain itu seperti pedofil, gitu-gitu. Nah itu ada juga. Ada gambling, jadi kalau dia reference level 1, kalau dia action dia level 2. Ada rasisme, terus mengenai simbol negara, identitas negara, dan isu sensitif. Isu sensitif di sini untuk menampung hal-hal nanti yang krusial. Ini